Halo guys, balik lagi sama saya FCH Channel. Siapa nih suka sejarah? Kali ini FCH Channel akan membahas salah satu ratu Inggris yang cukup kontroversial. Lebih tepatnya kita akan membahas teori konspirasi Ratu Elizabeth I yang tidak menikah. Ratu Elizabeth I merupakan pemimpin kerajaan Inggris dan Irlandia pada masa abad ke-15. Jadi kalau selama ini banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, apakah Ratu Elizabeth I yang terkenal itu adalah ibu atau nenek dari Ratu Elizabeth II yang sampai sekarang menjadi Ratu Inggris, sekaligus nenek dari Pangeran William? Dan jawabannya bukan guys. Masa pemerintahan keduanya terpisah oleh jarak sekitar 400 tahun. Jadi siapakah Ratu Elizabeth I itu? Ratu Elizabeth I merupakan putri Raja Henry VIII dari Inggris dan Anne Boleyn. Elizabeth lahir pada 7 September 1533. Ayahnya Raja Henry VIII terkenal sebagai raja yang memiliki banyak istri dan berambisi untuk memiliki anak laki-laki. Dari keenam istrinya, Anne Boleyn adalah istri kedua Raja Henry VIII. Raja Henry VIII mengasingkan istri ke-1 karena tidak bisa memiliki anak laki-laki sebagai penerus tatanya. Begitupun Anne Boleyn atau ibu dari Elizabeth ke-1. Karena alasan tersebut ditambah sering terjadinya pertengkaran di antara kedua pasangan ini, maka Raja Henry VIII memutuskan untuk menghukum mati istri keduanya dengan hukuman pancung. Sepeninggalan Anne Boleyn, Elizabeth masih tinggal di sana. Sampai di Inggris merebaklah sebuah wabah yang kemudian membuat Elizabeth diungsikan ke pedesaan. Selama diungsikan, Raja Henry VIII yang memang tidak pernah dekat dengan putrinya jarang mengunjungi putri keduanya itu. Hanya ketika sang raja kebetulan melewati pedesaan tempat putrinya tinggal, baru dia akan mengunjungi putri kecilnya ini. Teori konspirasi di balik alasan Ratu Elizabeth yang tidak menikah sehingga dijuluki sebagai The Virgin Queen dimulai dari buku yang ditulis oleh Steve Barry berjudul The King Deception. Buku ini menceritakan sebuah rahasia pada malam sebelum Raja Henry VIII datang mengunjungi Elizabeth di pedesaan karena wabah yang sedang melanda dan menimpa salah satunya Elizabeth. Maka kondisi Elizabeth pada waktu itu tidak terlalu baik, kesehatannya semakin menurun dan diyakini telah meninggal dunia pada malam sebelum ayahnya datang. Kedua pelayan istana yang ditugaskan untuk menjaga Elizabeth kebingungan setengah mati. Mereka sangat takut untuk dihukum mati oleh raja yang mereka kenal sangat sadis. Raja Henry VIII telah kehilangan beberapa anaknya karena sakit. Setelah semalaman mencari, mereka tidak menemukan gadis usia Elizabeth dan hanya menemukan seorang anak laki-laki yang bentuk tubuhnya seukuran Elizabeth. Keduanya pun mendandani anak laki-laki bernama Neville ini dengan pakaian sang putri dan memakaikannya rambut palsu. Karena tidak terlalu dekat dengan putrinya, Raja Henry VIII pun tidak menaruh curiga dan meyakini bahwa anak perempuan itu adalah putrinya. Saat Raja Henry VIII meninggal, ia digantikan oleh Putri Mary atau lebih dikenal dengan Bloody Mary, anak dari istri pertamanya, sekaligus menjadi orang yang memenjarakan Elizabeth pada saat itu demi keamanan tahtanya. Setelah Ratu Mary ke-1 meninggal, ia pun digantikan oleh adik tirinya yaitu Elizabeth ke-1. Elizabeth pun kemudian mengangkat kedua pengabdi setianya yang telah mengajarkan banyak ilmu itu untuk menjadi seorang putri. Sebagai bangsawan berkedudukan tinggi, Elizabeth pun memerintah kerajaan Inggris dengan ciri khas make up tebal, rambut palsu, dan berbaju kerah tinggi atau menutup leher, dan ia sebagai cara untuk menutupi bentuk laki-laki yang sebenarnya. Dan kesimpulannya adalah dari berbagai teori yang ditulis oleh Steve Barry didukung oleh keberatan sang ratu untuk dinikahi, semakin menguatkan bahwa Ratu Elizabeth I adalah sosok laki-laki dengan riasan perempuan. Dan menurut kalian gimana guys? Kalau kalian percaya, kalian bisa komen di bawah. Dan mau gimana pun juga ini adalah teori konspirasi. Kalau menurut kalian gimana guys? Dan sebelum saya mengakhiri videonya, dipastikan kalian semua sudah subscribe. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, dipastikan kalian semua sudah subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, see you next videos.